Saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Untuk itu mari kita bersama-sama melakukan Allah Bapa Tuhan di Pencerahan 13 ayat 1 sampai 3. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat pertama dan ayat-ayat yang keluar. Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat-ayat yang agak masuk ke dalam. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dari lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan,
karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kita menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat pertama, Datanglah ya Sumber. Saudara, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengaminkan akan ke-10 firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman-Mu berperintahlah, kita nyanyikan bersama.
Mari bersama saudara-saudara sidang jemaat, kita membuka hati, jiwa, dan raga kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita untuk menerima berita anugerah. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampunilah jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. O Puang Dami Upung, sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur bagi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 149 ayat 1 dan 3. Berdoa bersama-sama.
untuk membawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Syukur dan terima kasih Bapa, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau masih memungkinkan kami untuk beribadah bersama-sama kepadamu sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dan juga kami masih dimungkinkan untuk memberikan persembahan bagi pelayanan, bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya. Ajarlah kami untuk mempergunakan yang masih ada pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dimungkinkan untuk senantiasa setia kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi dari Pencipta Semesta, Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat 1. Saudara-saudara, tiba saatnya kita mempersiapkan Alkitab kita, juga mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita. Yang pertama dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Bacaan kedua dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Dan bacaan Injil adalah dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saudara-saudara, jika semuanya telah tersedia di hadapan kita masing-masing, mari kita memberi tempat bagi Roh Kudus menuntun kita memahami firman-Nya. Marilah kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah sukacita kami dalam perayaan hari Minggu ini. Perkenankanlah kami boleh menikmati firman kebenaran sebagaimana yang telah kami persiapkan masing-masing di hadapan kami melalui Alkitab kami. Ya Roh Kudus, Engkau berkati semuanya dan Engkau isi hati kami agar hati, jiwa, dan raga kami hanya tertuju kepada firman. Kami memperoleh hikmat dan pelajaran dari firman. Tuhan memberkati kami hamba-hambamu yang telah berdiri di hadapan. Dalam kasih-Mu Engkau memakai kami memberitakan firman. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang siap untuk membaca, mendengarkan, dan menyelami firman Tuhan. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami Bapa. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil di dalam Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu
kepada seorang bagaimana hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu telah kematian. Tetapi sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu seolah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah telah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, dalam keadaan berdiri, marilah kita mendengarkan Injil Kristus Yesus dari Matius pasal 10 pada ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan demikian: Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali. Saya percaya bahwa setiap perjumpaan mendapatkan berkat tersendiri. Dan kita berjumpa pada hari Minggu ini saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat dan penuh semangat.
Dan itu berarti bahwa kita tetap berada dalam ketaatan iman kita kepada Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang nilai sebuah ketaatan. Berdasarkan bacaan utama kita Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara, ada 3 pertanyaan klasik yang akan mengantar kita untuk mengurai secara sistematis tentang tema kita pada saat ini. Pertanyaan yang pertama, saudara-saudara, ialah apa itu ketaatan? Dan yang kedua adalah bagaimana hidup dalam ketaatan? Dan yang ketiga, apa dampak atau buah dari ketaatan? Saudara-saudara, kita tahu bersama apa yang dimaksud dengan taat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa taat itu sama dengan senantiasa tunduk. Artinya bagaimana kita tunduk terhadap apa yang betul-betul kita yakini. Seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa bisa saja ketaatan itu didasarkan atas motivasi tertentu. Tetapi tidak ada cara lain, saudara-saudara, untuk mewujudkan iman kecuali dengan ketaatan. Saya rasa ini harus kita nikmati dan harus kita hayati bersama-sama. Alkitab menjelaskan, saudara-saudara, bahwa orang yang hidup dalam ketaatan mewujudkan ketaatannya itu dengan siap membayar harga untuk sebuah ketaatan. Abraham sungguh memperlihatkan ketaatannya dalam setiap sisi kehidupannya di hadapan Tuhan. Karena itu ia rela membayar semuanya itu dengan kehidupannya. Saudara-saudara, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Abraham kemudian disuruh untuk mengusir anaknya Ismail dari rumahnya. Dan sejak saat itu, saudara-saudara, anak perjanjian yaitu Ishak menjadi anak tunggal yang kemudian disebut sebagai anak yang dikasihinya. Ketika Tuhan meminta anak tunggalnya, anak yang paling dikasihinya itu, saudara-saudara, yang menjadi sebuah persembahan, Abraham tetap tunduk dalam perintah Tuhan. Bagaimana hidup Abraham dalam ketaatannya? Ini berawal dari bacaan kita, saudara-saudara, Kejadian 22 ayat 1. Di situ dikatakan, ya, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, jika kita mengidentifikasi diri kita dalam diri Abraham pada saat itu, mungkin kita akan berkata, ini tidak sesuai dengan kata hati saya. Anak yang susah didapatkan, anak tunggal, anak yang paling kukasihi, tapi harus kukorbankan. Tetapi bagaimana respon Abraham, saudara-saudara? Kita perhatikan bacaan ayat demi ayat. Dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Perhatikan, saudara-saudara, pagi-pagi sekali. Lalu kemudian dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Artinya 3 hari Abraham melalui perjalanan itu. Dan pada ayat yang ke-8, saudara-saudara, di situ ia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba. Di satu sisi dia tahu bahwa Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan. Tetapi di sisi lain ia tahu bahwa Allah pasti memberi jalan keluar. Ishak tentu tidak akan disembelih seperti itu. Dan pada ayat yang ke-9, saudara-saudara, dan ayat yang ke-10 kita melihat bahwa Abraham membuat mezbah. Dan puncak daripada itu, saudara-saudara, dikatakan bahwa Abraham mengikat anaknya yang dikasihinya itu dan meletakkannya di atas mezbah dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara-saudara, langkah demi langkah Abraham jalani dengan penyerahan yang luar biasa kepada Tuhan.
Ketaatan Abraham ini, saudara-saudara, bukan sekedar ketaatan biasa. Kalau kita melihat ayat yang ke-12, saudara-saudara, justru di situ dikatakan bahwa engkau takut akan Allah. Allah melihat bahwa ketaatan Abraham adalah karena rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Abraham menempatkan Tuhan Allah sebagai penguasa dalam hidupnya. Maka muncullah yang namanya penyerahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, cara hidup Abraham ini mengajarkan kepada kita bahwa iman dan sekedar percaya itu sangatlah berbeda, saudara-saudara. Saudara bisa percaya jika ada orang yang datang menawarkan sampo misalnya untuk menghitamkan rambut atau membuat lebat rambut. Anda bisa membelinya, tetapi mungkin Anda tidak memakainya. Dan saudara-saudara, sekedar percaya dibutuhkan jauh lebih untuk mendapatkan tindakan, dan itulah iman. Karenanya saudara-saudara, beragama dan hidup beriman itu tidaklah sama persis. Orang yang senantiasa mengatakan saya mempunyai agama tetapi tidak hidup dalam iman, maka itu sangat jauh berbeda. Karena itu saudara-saudara, iman kita harus senantiasa diuji. Dan karena itu kita harus siap untuk itu. Kita lama hidup sebagai orang Kristen, belum tentu iman kita bisa sekuat dan setegar Abraham. Karena itu saudara-saudara, jangan heran kalau dalam kehidupan kita ini misalnya ada virus flu yang kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk menyerang tubuh kita. Itu bukan sekedar bahwa menguji kekebalan tubuh, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit ini, di mana kita berhadapan dengan pandemi Corona COVID-19 yang tak kunjung berhenti hingga pada saat ini, maka saudara-saudara, sadarkah kita bahwa itu juga adalah presentase iman kita? Apakah kita patuh terhadap peraturan-peraturan dari pemerintah? Apakah kita taat untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Dan apakah kita taat kepada Tuhan? Karena itu jangan heran saudara-saudara kalau hingga saat ini banyak sekali lutut yang bersimbah di bawah tanah untuk memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, pengujian iman akan terus berada. Namun pengujian iman kita saudara-saudara bukanlah membawa kita kepada kebinasaan, tetapi justru akan membawa kita kepada penguatan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Dan itu juga kita bisa membandingkan dalam Yakobus 1 ayat 3, di mana pengujian kita akan membawa kepada sukacita yang besar. Nah saudara-saudaraku, apa buah dari ketaatan itu? Jika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham, maka ada dua hal yang menjadi buah ketaatan kita. Yang pertama saudara-saudara, dalam ayat 13 dan ayat 14 bacaan kita, di situ dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Dan ayat 14 mengatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Buah ketaatan kita ketika kita taat secara sungguh saudara-saudara, ialah bahwa Tuhan menyediakan. Pertama-tama Allah tidak berbicara hanya sekedar bahwa ada domba yang disediakan. Namun ini adalah tanda yang harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa ada pekerjaan yang luar biasa yang harus Allah lakukan. Bukan dalam diri Ishak, tetapi dalam diri anak tunggal Allah yang sangat dikasihinya, yaitulah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi korban untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya dan seluruh dunia. Di dalam Yesus Kristus tersedia segalanya saudara-saudara. Sakitmu akan diobati, lukamu akan dibalut, gumulmu akan dilepaskan, lemahmu akan dikuatkan. Yang penting saudara-saudara taat, takut dan percaya. Dan yang kedua saudara-saudara, saya ajak kita untuk melihat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Melompat sedikit ya dari bacaan kita. Di situ dikatakan, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan,
Karena Engkau telah berbuat demikian, dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Saudara-saudara, di sini dikatakan Tuhan sudah bersumpah untuk memberkati Abraham dan memberkati keturunan Abraham, memberkati saudara-saudara dan memberkati saya. Karena itu kalau saudara taat dalam aturan kuliah, bagi yang kuliah, pasti saudara akan mendapatkan nilai yang baik. Pasti saudara mendapatkan nilai yang amat baik, atau bisa saja cum laude, summa cum laude. Kalau saudara taat dalam aturan-aturan perdagangan, perbisnisan, atau pekerjaan yang lain, kualitas saudara akan meningkat, dan saudara pasti diberi kepercayaan yang lebih besar. Dan saudara, kalau saudara mendidik anak cucu saudara dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka menjadi anak yang baik. Masa depan mereka juga terjamin di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, buah ketaatan kita kepada Tuhan sangatlah luar biasa dan menakjubkan. Karena itu, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan kita. Terpujilah Tuhan dan diberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, marilah bersama kita teduhkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun, seringkali kita mengalami ujian-ujian iman. Ujian-ujian itu bisa dipandang sebagai batu rintangan atau dipandang sebagai batu pijakan, agar iman kita semakin menanjak dan semakin kuat. Orang yang melihat ujian itu sebagai batu pijakan untuk semakin menanjak adalah orang-orang yang punya keberserahan diri yang kuat kepada Allah. Jadilah orang yang taat, saudaraku. Amin. Saudara, kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang akan kita bawa dalam doa kita. Saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam satu pekan ini, dalam tanggal 28 Juni, Stefani Agian. Tanggal 30 Juni, Ibu Leni Paramban dan Saudara Firman Lambung. Tanggal 3 Juli, John Simon. Dan pada tanggal 1 Juli ya, ada Ibu Yuliana Yudit Rora. Diucapkan selamat, hikmat Tuhan bertambah-tambah. Kita juga mendoakan anggota jemaat kita yang sakit. Ada Bapak Rurutanan, Ibu Ruben, Bapak Donald Rambu, dan Bapak Paulus Timang. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita satukan hati. Kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami dengan terus memberikan kami latihan-latihan rohani. Perkenankanlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dapat menghayati firman-Mu, sehingga kami tetap setia, taat, takut, dan percaya kepadamu saja. Berikan kami iman yang teguh, sehingga ketika kami berada dalam berbagai persoalan hidup, kami tetap yakin Engkau akan terus memberi yang terbaik. Hari ini Engkau menjamin kami Tuhan dengan firman-Mu, bahwa Engkau akan tetap menyediakan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Karena itu beri kami iman yang teguh, percaya kepada Yesus. Engkau pula menyatakan bahwa Engkau akan memberkati kami kemanapun kami melangkah. Ketika kami berserah kepadamu, kami percaya Engkau memberkati kami di tempat itu. Bapa di sorga, perkenankanlah penyembahan dan persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu.
Perkenankanlah pelayanan kami menjadi persembahan yang sungguh terbaik di hadapan-Mu. Khususnya pelayanan kami pada hari Minggu ini, biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang senantiasa mengikutinya. Setiap kami yang boleh mengambil bahagian dalam tim pelayanan hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau memberkati kami. Kami akan kembali dengan penuh sorak-sorai. Bapa Sorgawi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu kehidupan warga jemaat di Bontoala ini. Tuhan, beri kami kesehatan yang cukup, beri kami semangat bekerja yang tinggi, sekalipun ada banyak kegiatan yang mungkin masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Bagi kami yang sudah boleh bekerja di tempat kerja kami, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, tetapi kami tetap memperlihatkan kualitas pekerjaan kami. Bapa di sorga, izinkan kami untuk senantiasa setia dan taat kepada aturan-aturan yang senantiasa disampaikan oleh pemerintah kami. Karena pemerintah kami adalah wakil Tuhan bagi kami sekalian. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pergumulan-pergumulan kami di masa-masa menghadapi pandemi Corona COVID-19. Kami percaya kasih-Mu akan senantiasa memelihara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang berada dalam kelemahan tubuh, seperti yang telah kami sebutkan namanya. Jamah mereka dengan tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Engkau jauh lebih besar dan lebih kuat dari sakit penyakit ini. Pulihkan iman percaya, agar mereka tetap melihat keagungan-Mu. Kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami Tuhan, yang telah kami sebutkan namanya, yang bersuka cita dalam satu pekan ini. Pertambahan usia mereka adalah pertanda bahwa hikmat Tuhan semakin bertambah-tambah dalam diri mereka. Karena itu kemuliaan syukur hanyalah kepada-Mu saja ya Tuhan. Oh Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, baik dari anak-anak sampai kepada yang sudah lanjut usia. Pelihara kami semua Bapa Sorgawi, pelihara bangsa negara kami. Tuhan, ini doa syafaat kami. Dalam segala keterbatasan kami hanya mampu datang membawa di salib Tuhan kami Yesus Kristus, karena hanya di dalamnya ada kesempurnaan. Bapa, ini doa kami. Kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Janji yang manis. Oh
Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristina Manginte yang telah melayani kita dalam ibadah kita. Semoga firman yang diberitakan hari ini kita tetap simpan dalam hati kita sebagai wujud buah ketaatan kita kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Tuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.